Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ihsan Fatur Rahman. Di sini saya berkesempatan untuk membahas tentang Node.js. Nah, di tahap pertama ini saya akan bahas beberapa tentang apa itu Node.js, lalu masuk ke pengesalan dan dicoba sedikit. Nah, pertama kita cari dulu nih, apa sih itu Node.js itu ya. Nah, di sini Node.js itu sebagai server. Nah, agar kita temannya lebih cepat masuk ya, kita cek aja di Google apa itu Node.js. Nah, Node.js ternyata ini adalah sebuah perangkat lunak yang didesain untuk mengembangkan aplikasi berbasis web. Nah, ternyata dan Node.js ini dieksekusinya sebagai server. Nah, Node.js ini ternyata menggunakan platform dengan bahasa pemrograman JavaScript. Yang kita tahu ketika kita dulu belajar JavaScript, dia hanya digunakan sebagai klien aja kan, sebagai klien. Kita gunakan untuk web statis atau web dynamic, dia hanya sebagai tampilan saja gitu, dia sebagai tampilan di front end aja kan. Nah, di sini kita juga bisa baca lebih lengkapnya lagi untuk materi-materi dari Node.js. Di sini ada introduction Node.js. Nah, kita buka aja. Nah, ini menurut saya ini cukup ya untuk menambah materi, tapi saya gak akan bahas semua, saya akan bahas beberapanya saja, sedikit bagian atas. Nah, Node.js ini ditemukan oleh Randall pada tahun 2009. Jadi sebelumnya itu ya Node.js belum ada, dan JavaScript itu hanya berjalan di sisi browser saja, di sisi klien ya, di sisi klien. Jadi hanya di front end aja, nggak cuma sebagai tampilan saja. Nah, tapi oleh Randall itu sejak tahun 2009 JavaScript akhirnya bisa digunakan sebagai bahasa yang sekelas dengan PHP, PHP dan lain-lain. Nah, dengan kata lain, Node.js ini menjadikan platform untuk membuat aplikasi dari JavaScript yang dapat dijalankan di server. Nah, dan kita kan tahu ya, kalau misalkan JavaScript itu ketika contohnya kita penggunaan di client aja, dia bisa digunakan ketika untuk validasi sebuah form kan, dia bisa memvalidasi hal itu ketika saat itu juga gitu. Berarti dia kan real time ya, dia cepat. Nah, itu mungkin yang digunakan oleh kelebihan dari Node.js itu. Nah, dan untuk eksekusi JavaScript sendiri diperlukan engine yang cepat dan prosesnya bagus. Nah, si Node.js ini menggunakan engine JavaScript dari Google yang V8. Nah, V8 ini sama dengan yang digunakan oleh browser dan Google Chrome. Nah, oke. Kita coba baca selanjutnya di JavaScript di server itu seperti apa. Nah, ini kan memang populer ya dari dulu ya. Nah, ini ada beberapa, coba kita baca dulu. Nah, keuntungan yang diperoleh dengan menggunakan JS ya. Nah, ini ada beberapa hal. Satu, ini karena si JavaScript itu bisa digunakan di client atau di server, jadi kita cuma mau menguasai satu bahasa ini saja. Nah, kita dapat membuat client dan server itu dari satu bahasa, jadi mengurangi bahasa yang kita bahas itu, jumlah bahasa yang harus kita kuasai gitu ya. Seenggaknya ini sedikit lebih baik gitu. Terus untuk sharing kode antara client dan server itu ada sharing kode antara client dan server. Terus JavaScript ini secara natif menggunakan JSON, yang dimana JSON itu adalah standar transfer data yang bisa dipakai untuk API biasanya ya. Nah, itu jadi ini dia bisa mendukung sekali, jadi ya ini bagus, dia bisa akses dengan cukup cepat gitu. Terus database yang cukup MongoDB. Untuk database-nya kan KPP kan pakai MySQL atau Oracle dan lain-lain. Nah, tapi untuk database dari JS ini bisa menggunakan yang MySQL ya, seperti MongoDB, KTP. Jadi mereka itu kan mendukung JavaScript, jadi ya akan cocok dengan Node.js ini gitu. Jauh lebih mudah. Terus ya tadi yang di awal Node.js menggunakan V8, jadi mengikuti pengembangan standar ECMAScript ya. Jadi tidak perlu khawatir
bahwa browser tidak mendukung fitur dari Node.js, jadi ini pasti up to date. Terus dalam aksinya Node.js ini salah satu contoh-contoh beberapa website terkenal yang memakai Node.js itu ada MySpace, Yahoo.com, ini belum puasa. Sedasar Shutterstock, ada Cloud, dan banyak web lain tuh. Ini web yang bagus. Nah, dengan bertanya kan apakah masih ragu untuk memakai Node.js. Nah, ada yang melanjutkan kita bandingkan, kita lanjut ke asynchronous I/O dan event. Nah, di sini tidak seperti yang lain ya. Untuk backend, misalkan untuk main backend lain kayak PHP atau lain itu, mereka tidak berfungsi seperti asynchronous yang digunakan oleh JavaScript. JavaScript yang bersifat asynchronous maksudnya. Nah, jadi seperti ini menggunakan event gitu. Nah, jadi sedangkan untuk PHP biasa tuh dia menggunakan metode sinkron gitu. Apa sih bedanya sinkron dan sinkron itu ya? Nah, kita baca di sini, kita lihat contoh tentang PHP yang menggunakan metode sinkron. Nah, jadi metode sinkron itu adalah metode yang dilakukan secara sinkron, jadi secara berurutan mungkin ya, sequential mungkin. Nah, contoh ini ada contoh kode. Ini kan ada query nih. Nah, query ini akan dieksekusi. Nah, query ini akan dieksekusi. Nah, tapi setelah di line berikutnya kan ada print nih. Tapi print ini tidak akan pernah dieksekusi jika yang di line pertama ini belum dieksekusi. Jadi berurutan gitu. Kita ini selesai, baru ini selesai. Kita ini selesai, baru ini dieksekusi seperti itu. Nah, sedang jika kita melakukan hal itu, ketika ada banyak request dari user, pasti itu kan ada waktu cukup, bukan waktu ya, apalagi ketika ada yang diakses oleh MySQL query ini cukup banyak gitu. Jadi yang diaksesnya, data yang diaksesnya cukup banyak, mungkin akan waktu cukup lama gitu. Nah, terus kita baca lagi, dia itu kan beberapa hal kekurangan itu, jadi query database lambat karena pengguna yang aksesnya mungkin banyak ya. Terus kualitas jaringan juga menurutnya jelek gitu ya mungkin. Terus ini proses baca tulis ke display itu ke database membutuhkan waktu, jadi ya pasti ada jeda, ada gap. Nah, terus itu untuk nanti bisa dibaca lebih lengkap oleh kalian, oleh Anda. Nah, selanjutnya kita baca yang kelebihan dari JavaScript gitu. Nah, JavaScript ini dia menggunakan metode asynchron gitu. Nah, jadi dia bisa jadi gini gitu. Ini misalkan ada contoh nih, ada kode gini. Nah, di sini kan ada fitur fs ya. Fs itu di sini dia membaca file JSON. Nah, di sini ada dia membaca, di sini tuh dia membaca, setelah membaca sebuah file, lalu dia mengeluarkan hasilnya gitu, ngeprint di terminalnya gitu ya, menampilkan kalimatnya di terminal. Setelah ini selesai dikerjakan, line berikut itu adalah ada ngeprint juga yang menampilkan kata selanjutnya gitu. Nah, terus apa bedanya dengan PHP? Nah, dengan metode yang berkelanjutan. Nah, di sini tuh kalau kita lihat hasilnya ya, di hasilnya di sini. Nah, di sini tuh ketika kita menjalankan ini kode untuk menjalankan kode di atas di sini. Nah, ketika dieksekusi, kita lihat di sini kan ada selanjutnya. Nah, selanjutnya itu di sini, padahal di sini kan paling bawah. Tapi di sini dia muncul pertama, setelah itu baru muncul ebook pelajaran Node.js. Ebook pelajaran Node.js adalah file yang dibaca oleh fs.file ini, oleh si fs ini ya, ada yang bacanya dan printnya hasil ini. Jadi ini tuh hasilnya adalah ini, ebook belajar Node.js. Nah, kosan PHP tadi kan berurutan ya. Nah, kalau ini tuh jadi siapa yang bisa selesai lebih cepat ya dia yang dikeluarkan tuh. Di sini kalau di sini ada membaca file, mungkin ada waktu ya, mungkin sedangkan untuk print ini tidak perlu cuman nampilin aja gitu ya. Jadi ketika ini dieksekusi ya, yang langsung keluar pertama adalah ini, setelah itu baru keluar data yang dibaca dari JSON ini ya, seperti itu. Jadi
Itu salah satu kelebihannya gitu. Nah, terus di situ ada lagi, lalu bagaimana ketika platform Node.js ini mengetahui kalau suatu proses itu telah selesai atau tidak. Oh iya, jadi mungkin ini kan dieksekusi. Nah, hasilnya itu ditampilkan setelah ini. Jadi ini kan cuma eksekusi doang dengan si perintah, ini nanti printing ini ya gitu. Nah, setelah itu dia langsung baca lagi perintah berikutnya, yaitu mengumpulkan selanjutnya kan, dia tampil selanjutnya. Nah, setelah selanjutnya itu data index ini kan baru selesai dibaca nih, ya dia tampilkan gitu. Jadi ya mungkin seperti itu ya. Banyak kelebihannya gitu. Salah satunya itu ya real time tadi, kayak ketika validasi sebuah form, pada saat itu juga ketika kita klik button atau ketika menentukan event, kan ketika kita mengetik itu kan itu sebuah event. Jadi ketika kita mengetikkan suatu angka, dan angka itu bisa langsung diproses, dan jika sesuai itu kan dia harus ada validasinya gitu. Itu kelebihannya dibanding yang PHP, dimana kalau kita mau cek, kita harus submit dulu gitu, kita harus ngepost dulu, kita harus get dulu gitu. Nah, itu kan beberapa bahasan untuk si Node.js nya. Selanjutnya ini dia ada separator dasar, namun kita kan skip dulu ini, kita berubah sini doang. Setelah itu kita akan langsung masuk ke proses penginstalan ya. Nah, di sini adalah halaman webnya, bisa dicari node.js.org. Nah, untuk download saya pilih yang recommended oleh si Node.js-nya gitu. Nah, saya mau download yang ini, dan soalnya saya udah download sih. Di sini ada Node.js. Nah, kita install. Oke, kan. Nah, sebenarnya pesan untuk install sendiri bisa juga pesan kalian mau download yang bukan versi lain, atau yang cari yang 32 atau apa. Ya, di sini kita ya untuk kawasan kalian kerja boleh baca dulu semuanya. Nah, untuk saya mungkin karena waktunya kita skip aja gitu, baca ada ya, ini pasti atur-aturan aja gitu. Oke, next. Kita simpan di program DC. Oke, next. Oke, install. Nah, di sini sendiri kalau kita pengen download tadi yang versi yang 32 atau apa, kita bisa lihat di sini. Sini ada untuk Mac, untuk terus ada install juga. Nah, sini ada yang 6B32. Itu jadi ada pilihan. Sebenarnya yang tadi yang saya pilih yang di awal itu adalah yang ini ya, TTMS ini. Oke, ini sudah selesai. Oke, menginstal. Oh ya, sambil menginstal juga saya sarankan download juga idenya gitu, untuk mempermudah, karena Node.js ini dia pesan nggak pakai ide itu, dia basisnya kayak konsol lagi ya, jadi kayak pakai command prompt lagi. Dan kalau sampai baru itu tahu kan pasti banyak ketika kita salah kode kita semua dari awal kan, itu cukup sulit. Jadi saya sarankan juga untuk yang selesai, sarankan untuk mendownload idenya gitu. Kita bisa buka di sini ada jetbrains.com. Nah, di sini ada ID. Yang satu ini adalah IntelliJ ID. Ini untuk idenya si Node.js tadi. Bukan hanya untuk Node.js, yang juga bisa, cuma ya untuk Node.js. Nah, di sini kita bisa langsung scroll ke bawah, paling bawah gitu. Nah, di sini ada yang dapat kita download. Di sini ada yang free dan ada yang free 30 hari. Untuk di sini saya sarankan sih yang free aja 30 hari. Jadi kalau kalian punya budget yang cukup, ya bisa beli di sini. Terus ini saya beli download yang free trial, karena dia banyak nih, lebih lengkap dibanding free ini. Nah, kita download, dan ini kan karena filenya ini cukup besar ya sebenarnya, 300 MB. Nah, karena saya persiapannya, jadi saya udah download barusan ini, dan nanti kan kita install. Sebelumnya kita uji dulu nih Node.js yang udah kita install sebelumnya ya. Jadi kita bisa buka command prompt ya. Untuk mengetes apakah Node.js itu sudah selesai diinstal atau belum, kita cukup mengetikkan node dan enter. Nah, artinya Node.js ini sudah berjalan. Jadi kita mau akses dimanapun, kita masuk command prompt, kita tuliskan node
artinya dia langsung menjalankan aplikasi tersebut. Untuk ngecek apakah ini jalan dengan baik atau enggak, kita bisa salah satu contohnya itu kita menampilkan sebuah kata ya. Untuk menemukan sebuah kata itu kita memerlukan kode console.log YouTube 1 akan tampil. Oke, bentar. Nah, sini tampil. Berarti ini di sini berjalan dengan baik. Nah, seperti saya yang tadi bilang, kesan kita ngoding di sini gitu ya, kita kayak tahun berapa gitu ya, tahun dulu, dan kesan kita salah sedikit itu sulit ya, kita harus buka lagi kita harus ngetik ulang lagi. Jadi agak lebih baik saya sarankan pakai ide yang tadi download tadi. Nah, ini bisa close. Nah, kita install tadi yang namanya ide tadi ya, kita pakai ide tadi ini, langsung buka aja. Nah, oke kan, oke, next ya, simpan saja ya, punya space segini ya yang dibutuhkannya. Oke, ya untuk ini kita pakai yang 6 bit aja, kita cek ke sini terus Java Dovi dari yang saya ikuti ini juga semua, saya lupa sih kenapa, dan kita ikuti saja dulu ya. Oke, install. Oke, kita tunggu. Proses saya selesai dari tadi. Oke, untuk mensusunkan akan saya pause saja. Oke. Nice. Oke, kita langsung run aja. Oke. Oke, saya harus beli RAM baru. Oke, accept. Tidak trial. Oke, accept. Ini lama diginstal ternyata. Saya pilih yang karena saya ini lebih nyaman untuk dilihat ya, dan bisa lebih lama ya. Kelebihan item seperti itu itu lebih bisa digunakan lebih lama gitu, tidak membuat mata pusing. Oke, next to default plugin. Next to plugin. Oh iya, di sini kita install mau yang mana. Ini ada beberapa plugin yang harus diinstal. Karena kita akan membahas JSK, kita sebenarnya plugin install ini saja ya. Oke, loading lagi. Oke, langsung aja mulai sini. Oke, nah dari sini ini adalah untuk kita create new project. Oke, untuk lama kita pilih yang static web. Karena bahasa ini kan JavaScript. Untuk projectnya kita coba Node. Kita pilih ininya di desktop aja ya, kita buat file baru namanya node.js, ini folder ya. Oke, udah. JavaScript dia. Kita sorry. Di sini kita new folder aja ya. JS. Nah, ini abaikan saja. JS. Oke. Finish. Oke, saya tunggu. Nah, ini halaman utama ya. Ini si servernya. Ini bakal ada next step harinya. Ini membantu kita, langsung kita buka. Di sini ini ada sebuah main program. Ini ada node.js.yml, itu untuk menginterpretasikan apa saya lupa.
kita skip dulu, kita langsung ke di main project ini kita klik kanan lalu pilih new dan pilih javascript file. Nah kita tuliskan app.js. Nah karena ini JS jadi kita api walaupun dia sudah menjadi extension.js. Nah ini kita buka, ini adalah kalau ini halaman yang bakal dilihat ketika dia membuka. Oke, kita langsung coba aja ya. Seperti yang sebelumnya dicoba di terminal CMD, kita coba di sini. Dot log. Oke. Nah, kecil sorry. Kita coba tampilkan tampil. Nah, ini kita coba putaran. Nah untuk putaran ini kita bisa lewat sini ada putaran. Nah ini putaran. Oke, nah ini berhasil tampil. Nah kita juga bisa run lewat sini juga bisa. Oke, ini tampil. Lalu ini karena ini kan web ya, jadi kedepannya itu ini akan dijalankan juga selain di terminal ini, dijalankan juga di web gitu. Nah untuk konfigurasinya kita bisa masuk ke sini, ada namanya itu konfigurasi. Nah di sini kita bisa masuk yang browse edit. Nah ini checklist, jadi setelah kita run dia akan menjalankan juga browser yang kita pilih. Di sini ada Chrome, ada Firefox. Kali ini saya menggunakan Firefox aja. Oke, dan kita harus tuliskan juga alamat yang akan diaksesnya apa. Tuliskan http://localhost 2 dan tuliskan portnya. Port yang saya gunakan biasanya itu 8080 dan oke, itu coba kita apply. Oke, ini kelebihannya untuk pakai ini dibanding terminal, karena kalau di IE ini kita bisa edit layarnya gitu, nggak perlu dari awal gitu. Mungkin kelebihannya mungkin cukup sekian untuk sesi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.